Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita kembali dalam DJ Talk. Kini di depan kita ada seorang narasumber, seorang dosen yang juga gamers. Dan mungkin beliau juga seorang developer gamers, ya, pembuat game. Penasaran apa yang mau kita bahas hari ini? Tetap stay di sini, jangan di-skip dan tonton sampai habis. Oke, langsung saja kita kenalan. Apa kabarnya Kak Fauzan? Alhamdulillah baik Kak Trio. Oke, Kak Trio sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu pokoknya. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ini Kak? Nama saya Muhammad Fauzan Azima. Oke, Muhammad Fauzan Azima, dosen tetap di sini ya Kak ya? Ya, alhamdulillah di Prodi S1 Teknik Informatika. Oke, ya, Kak. oh dosen S1 Teknik Informatika, pas banget sama dengan yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang game tentunya. Oke, jadi beliau ini memiliki keahlian dalam membuat aplikasi-aplikasi termasuk aplikasi game. Oke, ada beberapa aplikasi yang sudah beliau upload di Play Store dan beberapa sudah saya coba. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya tentang aplikasi apa yang dibuat. Jadi selama kurang lebih nanti setengah jam ke depan kita akan mengupas tuntas tentang game-game yang fenomenal ya, terutama di kaum-kaum milenial Z. Oke, aplikasi apa saja yang mau kita bahas? Terutama yang pertama ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan game aplikasi lainnya. Oke, ada beberapa pertanyaan ini Kak yang mau kita bahas. Terutama tadi yang sudah saya sebutkan ya, beberapa aplikasi tadi. Jadi aplikasi yang pertama itu Mobile Legends. Tadi pagi saya coba browsing-browsing, lihat-lihat tentang aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama Mobile Legends. Di situ aplikasi tersebut keterangannya memiliki jumlah download 110 juta download. Biasa, ya, itu sangat luar biasa sekali. Ya, dan lebih mencengangkan lagi itu aplikasi kedua itu PUBG. Ya. PUBG itu total downloadnya lebih dari 500 juta. Benar sekali, Kak Trio. Kalau mandi uang 500 juta itu sudah luar biasa ya. Udah enak lah ya. Kalau mobil tinggal milih aja, nggak perlu milih DP-nya berapa, nggak perlu ya, tinggal tunjuk kebeli. Dan yang satu ini aplikasi Free Fire, tahu pemirsa berapa jumlahnya? 100M. Tadinya saya bingung, 1M ini 1 miliar atau 1 million. Setelah saya lihat, cek di bahasa pengaturan Play Store saya, ternyata bahasa Indonesia 1 miliar download lebih untuk game Free Fire. Oke, jadi ini adalah beberapa game yang sangat menarik yang akan kita bahas. Jadi kalau dari jenis gamenya ini Kak, kenapa sih game ini sangat favorit dan tren di kalangan milenial dan Z? Oke, pertanyaan yang menarik sekali ya Kak Trio. Jadi menurut saya game ini sangat favorit dan tren di kalangan generasi Z dan milenial itu karena game ini dapat dimainkan secara multiplayer ya. Multiplayer artinya kita bisa main bareng sama teman-teman. Di sana juga ada fitur chatnya, gitu ya. Oke, ada fitur chatnya ya, bisa ngobrol, bisa curhat ya. Beberapa teman saya juga main itu ya, main game, ketemu teman banyak gitu loh, nggak cuman hanya di Indonesia saja. Justru bahkan dia belajar bahasa Inggris di situ. Betul. Saya teringat kakak saya, dia kenalan dari main game. Ternyata teman saya sendiri. Nah. Ternyata itu ya, ketika ketemu ternyata akhirnya bisa banyak teman di situ ya. Banyak teman, benar tuh. Bisa chat sama orang luar seperti itu ya. Jadi ada juga teman itu sampai ya gamenya luar biasa. Nah, bedanya ini dia mainnya kan multiplayer ya. Betul. Mainin bersama-sama gitu ya. Oke. Beda sekali dengan kalau yang dimainkan dengan yang single player. Single player itu maksudnya main sendiri, jomblo ya. Jomblo. Oke. Kalau ini banyak temennya. Oh, banyak temennya. Nah, kita bisa mabar bareng gitu ya. Oke. Kita nggak mabar ya. Tapi kalau main berdua single bukan multiplayer ya. Masih multi lah ya. Masih multi ya. Yang penting masih satu lebih jaringan lah ya. Oke. Tadi gimana tadi tentang single player tadi? Tentang single player ya? Iya. Misalkan kayak game-game yang main sendiri apa ya kira-kira ya? Tetris, benar ya? Tapi ada yang dua sih. Tapi rata-rata sih Tetris sendiri.
Paceman game zaman dulu ya. Yang zaman Super dulu, Mario. Super Iya. Mario Bros ya. Kalau zaman dulu Iya, ya. iya, iya. Itu nggak ada yang multiplayer ya. Zaman kita banget ya dulu ya. Oke, kalau zaman dulu itu seru ya karena belum ada online seperti itu ya. Dunia jaringan juga masih belum begitu Iya, betul. ini ya benar, seperti benar, sekarang benar. ya. Iya, 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 iya. Jadi itu yang membuat Fitur multiplayernya itu yang memang fiturnya jadi dimanapun bisa dimainin gitu loh. seperti apa itu Kak? Contohnya? Misalnya kita apalagi lagi ini ya COVID ya, Iya. bosan di rumah kali ya. Main game, Betul. saya di rumah, Iya, Katrio iya, main di iya, rumah iya. kita mabar ya. Iya. Nanti chat-chatan ayo Kak, kita mulai main. Iya. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya itu bisa main dimanapun ya, cukup menggunakan gadget saja ya. Kalau zaman dulu, kalau main game itu antara ngerental ya, nyewa Main sehari, PS ya. main PS. Dicariin ibunya nggak dulu? Iya. Yang itu jangan kita bahas lebih dalam ya, Oke. karena nggak enak main PS ya. Kalau dulu kan Oke. main bola masih di lapangan ya. Sekarang main bola itu ada di rumah pakai PS dan lebih sekarang lagi bisa multiplayer main bolanya, Nah, bener ya? Itu dia. Oke, Jadi perkembangan era zaman. teknologi digital saat ini memang berkembang sangat pesat sekali ya. Oke, benar sekali. Nggak cuma dalam dunia bisnis, dalam dunia dalam dunia media sosial, tapi Oke. juga ada dunia game di situ. Dunia game ya. Ya. Jadi memang ketiga game ini memang termasuk game-game yang lain yang multiplayer biasanya sih memang sangat menarik ya seperti itu. Dan kalau nggak salah tadi disampaikan belajar bahasa Inggris mulai dari itu gimana ceritanya tuh Kak? Mulai dari game ini belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris karena kan yang main itu nggak cuma dari negara kita ya, negara Indonesia ya. Oh, multiplayernya sampai keluar luar Sampai negeri. luar negeri. Bisa jadi suatu saat nanti sampai keluar angkasa sama alien kita main. Mungkin ya, saya nggak Bisa tahu. jadi. Oke. Jadi kalau sama orang Thailand ya tetap bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Masa mau ngap nggak mungkin. Oke, seperti itu ya. Jadi wajar saja ya karena perkembangan zaman, karena fitur-fitur multiplayernya dan pasti tadi mudah dibawa kemana-mana. mudah Cukup dibawa kemana-mana. menggunakan handphone ya Ya, smartphone ya. dan kuota pastinya. Kuota pasti harus ada jaringan. Oke, benar. Berarti Kalau Kak, dulu ingat nggak kalau main Dota atau main apa ya dulu ya? ya Dota pakai PC, Dota pakai PC ya. PC ya. Susah tuh, nggak bisa dimain di mana saja gitu. Zaman dulu Dota itu seru karena smartphone belum begitu canggih, seingat saya. Seperti itu. Jadi Dota memang seru banget. Saya dulu pernah PKL ya di kampus. Jadi di labnya itu banyak mahasiswa main Dota satu ruangan kill skill ribut satu ruangan ya. Sekarang di rumah di kamar masing-masing ributnya Mana-mana mungkin bisa. ya. Nggak di kamar, nggak di mana-mana bisa. Iya. Jadi mabar dimanapun bisa, di rumah masing-masing Iya. bisa ya. Dia sekalipun pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan, maksudnya sekalipun pandemi seperti ini, jadi kalau dulu harus ketemu main game ya, kalau sekarang di rumah masing-masing pun bisa, nggak masalah dengan pandemi ini. Nggak Seperti itu ya Kak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Jadi untuk jenis game-game ini termasuk dalam model apa ya Kak? Terutama dalam dunia IT nih. Kakak kan pas dosen IT nih jelasinnya ini. Masya Allah. Oke, untuk game ini tadi ada 3 ya kalau nggak salah. Ada Mobile Legends, Mobile Legends benar, ada PUBG, dan juga ada Free Fire. Free Fire. Oke. Oke, untuk yang pertama itu yang Mobile Legends. Mobile Legends. Ya, Mobile Legends itu sendiri dia termasuk dalam jenis genrenya adalah MOBA ya. Multiplayer Online Battle Arena. Oke. Nah, ini ada jelas-jelas di depan nih, multiplayer tadi ya kita Oke, bahas. bisa main lebih dari satu. Nah, itu untuk yang Mobile Legends ya. Mobile Legends. Nah, untuk yang PUBG dan untuk yang Free Fire ini termasuk ke dalam kategori Battle Royale ya. Battle Royale itu yang Battle seperti Royale. apa tuh Kak? Ya, Oke. taunya battle tuh berantem aja dulu, Battle Royale, kungfu ya. Kalau kita lihat kedua jenis game ini, dia survival juga ya. Dia turun dari pesawat ya, turun dari pesawat, Oke. turun. Ketika respon dan turun sampai di arenanya, Iya. dia nyari dulu peralatan perangnya.
Oke, Ya kan? seperti kehidupan nyata ya. Misalkan ketemu panci ya panci jadi alat Oke, perangnya gitu ya. kalau Terus Counter Strike senjata. kan sudah siap tuh, senjata udah ada ya, Ah. lengkap ya, tinggal item yang dibeli. Tapi kalau PUBG Free Fire ini enggak ya, Enggak. bener-bener. kalau Counter Strike dengan Point Blank itu termasuk ke FPS ya. Oh, FPS. FPS, first person shooter. Oke, First person oke, shooter oke, dia. oke. Jadi dia ketika respawn dia langsung punya senjata lengkap gitu. Tapi multiplayer juga ya kayak itu ya. Multiplayer juga, dalam jaringan juga tuh. Oke, oke. Hanya saja jenisnya gamenya beda ya. Game-game yang tren dan banyak disukai orang itu saat ini memang yang dia sifatnya multiplayer sih sebenarnya. Oke, iya, iya, iya. Bisa dimainkan bersama-sama, seru-seruan bersama-sama. Oh, Oke, yang tadi ada yang ketinggalan nih satu sebenarnya. Tiga-tiganya ini dia masih masuk kategori juga kepada game strategi. strategi. Kirain cuma catur yang strategi. Enggak juga ya kayak. Kan juga. Dan gimana cara mendapatkan tuh cewek? Nah, itu strategi. Itu strategi Patrio Iya. ya. Tentang ketiga ini termasuk game strategi tadi Kak. Ketiga ini tadi termasuk game strategi ya. Iya, betul. Misalkan di Mobile Legends itu kan ada yang namanya hero ya. Iya, Ada hero. juga skill-skill yang dimiliki oleh hero-hero tersebut. Iya, betul. Nah, betul, itu ada betul. banyak cara ininya ya, cara memainkannya ya setiap hero-nya. Kemudian kalau di PUBG dan Free Fire ini juga strategi nih, gimana caranya jadi satu-satunya atau satu tim yang menang Oh, oke. dari semua yang turun dalam arena tersebut. Oke. Gitu. Jadi strateginya bareng-bareng tapi ya, maksudnya tadi multiplayer nggak sendirian strateginya. Oh, dia ada yang single sendiri, Oh, tapi mainnya kan bareng-bareng nih. Maksudnya betul. dia mainnya nggak lawan bot gitu, nggak lawan robot gitu loh maksudnya. Jadi memang pemain online ya. orang-orang bener yang main gitu. Oke, strategi ya, betul, Game betul, strategi. betul. Oke nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari ketiga game ini tadi yang kita bahas ya. Jadi game ini kan banyak nih dipertandingkan ya di dalam kejuaraan nasional bahkan internasional. Iya, betul. Teman saya sekali. itu ada yang sampai ke luar negeri, saya lupa intinya masih ASEAN. Sampai dia menang pulang bawa uang Pasti banyak miliaran. nih. Iya kan? Iya. Sampai kebeli rumah 1 miliar waktu Luar itu biasa ya. karena menang game ini, salah satu dari game ini. Jadi bahkan tidak hanya dia sendiri kan, tim juga berangkat, berarti pulangnya kan hadiahnya lebih besar lagi seperti itu. Betul. Jadi kira-kira apakah ketiganya dapat kita pelajari nih Kak? Terus bisa nggak sih kita membuatnya buat game aplikasi seperti ini? Bisa kita pelajari. Tentunya kalau kita mau buat game gitu ya. Tentunya kalau kita mau buat game kita harus familiar dulu nih dengan game. Bener nggak? Oke. Oh ya, kalau polisi untuk menangkap pencuri dia harus tahu cara pencurinya itu Berpikir seperti pencuri. Iya. Nah, ketika kita mau buat game, kita harus berpikir bagaimana caranya memainkan game itu sendiri. Oke. Iya. Kita harus familiar dulu nih dengan game tersebut. Oke. Misalkan dari tampilan menu, misalkan ini sederhana ya. Dari tampilan menu, dari tampilan kita sering dengar backsoundnya, backsoundnya seperti apa. Oh, iya. Ya. Nah, kalau di jurusan TI sendiri ada mata kuliahnya sebenarnya untuk mempelajari game ini. Maksudnya mempelajari game sampai dengan membuat game. Waduh, keren banget tuh pemirsa. Di jurusan Prodi TI ada dosennya yang siap. Langsung Kak Fauzan nanti ya. Siap, ada beberapa dosen kita ya. Oke, jadi salah satunya adalah Kak Fauzan. Nanti adik-adik semua milenial dan Z bisa gabung di Prodi TI. Kita bisa belajar bareng. Main game bareng nggak ini Kak di kelas? Bisa juga dong. Oh, bisa juga. Tapi nggak di kelas mungkin ya. Nggak di kelas ya. Nanti di kelas kita fokus untuk bagaimana developnya ya. Iya, kalau nggak salah ada study club ya. Oh, ada study club kita. Study club benar. Oke. Di study club tuh bisa kita ya mabar. Bisa mabar. Kita bisa sharing-sharing. Kalau bikin game itu kan tentunya kita harus mempelajari program ya. Iya, benar. Mulai dari
pemrograman dasarnya, algoritmanya dulu ya, algoritma pemrograman dasar. Jadi di Struktur Dharma Jaya data. ini di Prodi TI kita diajarin step by step dulu, dari bawah dulu pemrograman dasarnya, menengahnya sampai dengan membuat aplikasinya. Jadi nggak tiba-tiba langsung ketemu if then else rule ini enggak ya. Jadi diajarin Kita pelan-pelan. bawanya secara enjoy. Oke, jadi Secara ya asik lah ya. asik lah kita. Apalagi dosennya sama mahasiswanya umurnya nggak jauh ya, masih muda-muda seperti ini. Pak Trio juga masih muda ya. Oh, iya. Jadi di sini seru juga ya kayak di Prodi TI ini ya, Masya Allah. Oke, jadi kan membuat aplikasi jadinya ya. Ada aplikasi yang bisa membuat aplikasi untuk mobile. Itu ada banyak ya kayak betul ya. Ada banyak Contohnya aplikasinya. ada Unity, ada dulu tuh Eclipse yang saya ingat ya kalau. Clip sekarang Eclipse. lebih ke Android Studio ya Oh, namanya ya. kalau Kak Fauzan sendiri biasanya bangunnya pakai apa itu? Kalau saya biasa dengan Android Studio ya untuk bikin aplikasi-aplikasi. Kalau untuk game biasanya dengan Unity, Unreal Oke. atau Blender atau apa Adobe Animate Oke, banyak ya. atau Construct Tree. Nah, ada banyak tuh aplikasi-aplikasi yang disebutkan oleh Kak Fauzan tadi. Kalau mau tahu, bisa gabung nih di Prodi TI. Betul ya Kak Fauzan ya? Betul Kak Trio. Oke, nanti akan perlahan-lahan, akan pelan-pelan ada di mata kuliah, ada di study clubnya, nanti mungkin di himanya juga ada ya Kak ya. Himanya ada juga. Kalau tuh. nggak salah hima pernah ngadain acara juga ya. Ada event malah. Ada event lomba, ya. Event lomba game mobile ya. Game Mobile Legend ya. Baru beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya Kak Iya, ya. betul Oke, sekali. nah tuh yang hobi main game mau jadi panitia biasanya ikut lomba hari ini dan seterusnya Anda bisa jadi panitia untuk lomba. Seperti apa serunya? Gabung di Hima TI. Daftar dulu ya. Daftar dulu di Prodi Oke. Teknik Informatika ya. Iya, teknik informatika ya, seperti itu. Dah, kalau boleh tahu Kak, Iya. aplikasi apa aja sih yang sudah dibangun selama ini sama Kak Fauzan? Oke. Terutama yang sudah dipublish ke masyarakat umum ya. Oke, yang sudah di Play Store maksudnya mungkin ya. Oke, kita bahas yang pertama game dulu deh ya. Untuk game ya. Game. Pertama kali saya bikin game itu masih basisnya adalah game yang tentang edukasi ya. Edukasi, Edukasi. sesuai dengan dosen, tenaga pendidik ya. Oke. Oke, gamenya tentang bahasa Lampung ya. Oh, waduh, sangat keren sekali Kagak itu. mobile. Ngomong-ngomong, sukunya apa Kak? Kalau saya masih orang Sumatera juga. Sumatera. Oh, tapi bukan Lampung. Bukan. Bukan Lampung, luar biasa. Mengembangkan aplikasi Lampung, aplikasi bahasa Lampung untuk adik-adik ya di rumah untuk Iya. belajar bahasa Lampung, bukan orang luar biasa sekali dosen Dharma Jaya, terutama dosen Prodi Teknik Informatika. Jadi itu aplikasi bahasa Lampung ya Kak ya. Oke. Ya, aplikasi bahasa Lampung, Kaganga Mobile ya. Oke. Itu saya waktu lulus S1 waktu itu. Oke. Waktu lulus S1 ada yang tertarik dari Dinas Pendidikan gitu ya. Oke. Meminta untuk dibuatkan aplikasi untuk pembelajaran muatan lokal. Oh. Begitu. Salah luar satunya biasa. adalah aksara dan bahasa Lampung. Aksara dan bahasa Lampung. Nah, itu game pertama saya. Ya, sejarahnya ya. Itu tim atau sendiri ya? Itu kerjainnya tim sebenarnya. Tim ya. Oke. Karena untuk mendevelop aplikasi game sendiri itu ada beberapa unsur. Ada yang Oke. fokus di programming, ada yang fokus di game artis. Nah, game artis nih. Game artis Oke. ini yang mendesain dari desain grafis dan environment yang ada di dalam aplikasi. itu Desain sendiri. grafis, player-playernya seperti itu bukan? Misalkan backgroundnya, tombolnya, Backgroundnya, kalau ada oke. karakternya. Iya, karakter tadi. Oke. Nah, Kalau nggak salah di TI juga ada tuh Prodi TI bahas tentang 3D, tentang multimedia, Ada. tentang desain grafis ada sendiri itu. ada juga. Luar biasa sekali. Bisa kombinasi tuh. Oke. Jadi kan orang ada yang fokusnya di sukanya ngedesain 3D, satunya bikin programnya Oh, gitu. iya, Nah, itu iya, bisa benar-benar. bisa join tuh, bisa jadi satu produk baru. Benar. Oh, seperti itu untuk Iya. membangun sebuah aplikasi. Jadi ada tim-timnya seperti Ada itu timnya. ya, Kak ya. Benar Oke, sekali. lanjut tadi cerita tentang Oke, unsur-unsur tadi. Kemudian untuk game berikutnya saya pernah buat juga game tebak-tebakan ya. Game Tebak-tebak. tebak-tebakan. Bukan yang cak lontong tapi ini. Bukan. Bukan. Ini tebak-tebakan yang serius. Tebak-tebakan Iya. terbaru.
Terbaru. Tebak-tebakan terbaru. Boleh ceritakan sedikit Kak tentang game tersebut? Oh ya, untuk game itu saya sediakan beberapa library yang isinya tentang tebak-tebakan. Oke. Misalkan ada 5 digit, ada 6 digit. Nah, terus Oh. disediakan juga huruf-huruf di bawahnya. Oh, Jadi kalau susun kat- disusun gitu susun satu-satu. huruf ya. Oh, Nah. oke. Pasti seru sekali itu, boleh dicoba nanti sama adik-adik di rumah ya. Selain dari, apakah semua yang dipublish itu game semua Kak aplikasinya, atau apa ada aplikasi-aplikasi yang lain? Oh, ada aplikasi yang lain. Aplikasi-aplikasi kecil lah, tools-tools utilitas yang Tools. bisa digunakan. Oke. Misalnya nih, Kak Trio suka Photoshop ya? Iya, Nah, kok tahu? saya sering lihat desain-desainnya. Oh, Nah, itu biasanya kan pakai shortcut ya. betul. Nah, kalau kita belajarin shortcutnya langsung gitu kan lama ya. Iya. Nah, ini ada aplikasinya untuk nampilin shortcut-shortcutnya secara cepat Wah, untuk pengolahan luar biasa. Photoshop. Oh, luar biasa sekali. Nanti untuk lebih dalamnya lagi bisa dibahas di kelas ya. Makanya join di kampus Dharma Jaya The Best. Dharma Seperti Jaya The itu. Ada juga aplikasi itu tuh, aplikasi ibu hamil. Ada juga aplikasi kalender agak kesehatan ya. Oh, lebih Aplikasi ke kesehatan ya. kan kalender menstruasi gitu. Oke, berarti luar biasa nih. Bener-bener developer nih. Sendirian Kak? Oh, kalau saya nggak sendiri Aduh, sih. ya. Oh ya, dari istri sama anak. Ya, Oke. saya dibantuin tuh sama dia. Oh iya. Termasuk mungkin kan ada juga yang namanya selain dari tadi apa, desainer, programmer ya. Programmer itu yang skrip-skripnya ya. Betul. Bener. Ada lagi Kak selain dari ini? Yang bikin alur konsep gamenya. Oh. Jadi kalau game itu sebenarnya unsurnya ada banyak ya. Ada mungkin aset ya. Oh aset. iya. Ada Oke. aset, ada rancangan game secara utuh. Sebentar, biar nggak terlalu dalam bingung. Rancangan itu seperti arsitek rumah bukan Kak? Ya, lebih Oh kurang iya, begitu sebelum ya. bangun rumah kita arsiteknya Ada gambar dulu seperti itu. rancangannya. Biar nggak tersesat-sesat Betul. ketika membuat aplikasi. Itu kalau mau dari di kelas lebih dalam lagi itu. Jadi Lebih dalam lagi nanti. jadi ketika udah lulus di Dharma Jaya, buat konsepnya bagus, ya buat aplikasinya bagus, nyari timnya nggak bakal salah-salah nanti. Seperti itu. Kalau di mata kuliahnya sendiri di mobile game ya, Oke. itu biasa untuk ngedesain itu menggunakan namanya GDD, GDD namanya Kak. Game Design Document. Oke. Nanti lebih lengkapnya nanti kita ketemu di Iya. kelas. Ini agak Panjang ini menjurus ya. bahasanya. Saya aja bingung ya pemirsa. Aduh. Oke, terakhir nih Kak, pesan untuk para milenial dan Z yang hobinya ngegame. Apa nih Kak? Nah, ini dia nih pesan buat para generasi milenial dan generasi Z ya, Iya. untuk para maniak games. Kebetulan dulu saya juga adalah pemain games gitu ya. Oh, Saya sampai 3 hari itu main. Cuman istirahatnya cuma sholat, cuma makan doang. dari kecil sudah gamers. Dari kecil itu. Jadi zaman dulu mainnya Nintendo Kak atau sudah PS? Oh, saya main udah di PC sebenarnya. Wow, kecilnya Udah saja udah main game gamenya di PC. Wajar kalau sudah sekarang. Game-game yang apa sih dulu kayak Spider-Man, GTA, Oh iya, saya masih ingat. CTR. Iya, saya masih kayak ingat. gitu. Saya masih ingat. Nah, kembali ya, kita pesan saya untuk generasi milenial dan generasi Z, kalau dulu kita bangga main game, Iya. sekarang kita bangga bikin game kita sendiri. Oke, jadi membangun aplikasi game sendiri. Bukan sendiri sih ya, tadi multiplayer. Ya game kita sendiri, bisa Iya. bentuknya tim ya kan, Oke. bisa bentuknya memang bikin sendiri. Oke. Gitu. Apalagi sekarang Kak Trio, Iya. ketika kita punya game, ya kita bangun game, kita upload tuh ke Google Play Store. Oke. Nah, ketika memang game atau aplikasi kita tuh bermanfaat untuk banyak orang di sana, dan kita integrasikan dia dengan Google AdSense dan Google AdMob, insya Allah kita ada penghasilan tambahan juga dari sana. Wah, itu diajarin nggak nanti Kak di Prodigy ini Kak? Insya Allah diajar. Wah, luar biasa. Sangat menarik.
Jangankan mahasiswa yang sudah tua pun pingin ya. Kalau ada income feedbacknya seperti itu. Seperti itu Kak. Ada lagi Kak kira-kira yang akan disampaikan? Ya, insya Allah itu ya. Insya Allah pesannya. cukup ya. Jangan cuma pinternya main game aja nih. Iya. Kita juga bisa berkarya. Oke. Gitu. Jadi nggak cuma pinter main game, tapi juga bisa membuat aplikasi game sendiri buatan kita. Seperti itu Kak. Betul Kak Trio. Nah nih untuk adik-adik yang mengaku gamers, jadi tidak hanya memainkannya saja. Kalian juga bisa membuatnya, tentunya bergabung di Prodi Teknik Informatika Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Pastinya ya, supaya ketemu sama Kak Fauzan seperti itu ya Kak ya. Kak Trio ini juga dosen loh ya. Iya. Bisa multimedia. Multimedia. Jadi cuma bisa buat karakter, nanti codingnya Kak Fauzan. Siap. Seperti itulah timnya. Nah, akhirnya di penghujung acara nih untuk generasi milenial dan Z yang berminat belajar game khususnya mobile aplikasi game, langsung aja daftarkan diri Anda di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Informasi selengkapnya dapat menghubungi langsung ke nomor 0811 797 2244 atau 0822 825200003 atau juga bisa kepoin Instagramnya di Instagram @dharmajaya_thebest dan ti.dharmajaya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.